oleh suami agar suaminya tetap setia padanya. Itu sihir, hukumnya syirik. Ya, nggak boleh. Ya. Adapun supaya suaminya tetap sayang, ya, istrinya hendaknya berbakti kepada suami, ya, dan lebih bersikap mulia dan bersikap lebih baik lagi. Insya Allah taala suaminya tambah sayang. Ya. Apakah suara istri termasuk aurat? Perempuan pada hukum asalnya semuanya adalah aurat. Ya. Maka suaranya juga, wallahu taala alam, itu termasuk dari aurat, walaupun kita tidak pastikan secara nas tentang hal tersebut, akan tetapi dari istinbat dalil itu mungkin bisa dikatakan suaranya adalah aurat. Maka ya harusnya dijaga, ya, wallahu taala alam. Mencukur jenggot hukumnya haram. Lalu bagaimana dengan sekolah-sekolah yang mewajibkan siswanya untuk mencukur jenggot seperti sekolah akabri pelayaran? Apakah harus meninggalkan sekolah ini? Sedangkan kami saat ini insyaallah taala sudah hampir selesai. Tentang masalah ini hendaknya seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang melanggar syariat hendaknya jangan sampai dia lakukan semampu mungkin. Ya. Dan seorang hendaknya banyak bertakwa kepada Allah, dan siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dia dengan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan bi. Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dia dengan yang lebih baik. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan materi hari Jumat, Kamis dan Jumat. Saya akan jawab hari ini, berhubung ini hari terakhir. Ya, bagi ikhwah, ya tentunya bagus kalau tinggal, sebab mereka bukan akhwat. Kalau akhwat, bagusnya sekarang pulang saja. Ya, sebab nanti kemalaman di rumah. Kemalaman tiba di rumah. Tambahan. Bagaimana hukumnya kalau ada seorang ikhwah yang menazar akhwat, tapi bukan di atas kehendaknya, tapi akhwat tersebut tidak tahu kalau ikhwah tidak terlalu serius dalam menazar? Tentang masalah ini, kalau bukan atas kehendak ikhwah tersebut, ya, dilihat saja, walaupun dia bukan di atas kehendaknya, tapi kalau setelah itu ya dia berhasrat untuk nikah, tidak apa-apa insyaallah taala. Ya. Apakah termasuk hal yang diperbolehkan untuk mengambil wali hakim jika keluarga menolak anaknya dijadikan istri kedua? Jawabannya butuh ditafsir lebih panjang, insyaallah taala di waktu lain. Bagaimana waktu atau batas dikatakan musafir? Batas seseorang dikatakan musafir itu kembali kepada urf, kembali kepada kebiasaan. Ya. Dilihat misalnya kebiasaan di suatu tempat. Kalau dia melakukan perjalanan dari tempat ini ke tempat lain, kadang bisa dikatakan sudah musafir. Kita di ujung pandang ini, kalau melakukan perjalanan ke Pangkep, itu sudah musafir. Ya, jaraknya cuma 2,5 jam. Tapi kalau di Jakarta lain lagi, dari ujung Jakarta ke Jakarta lain, kadang sampai 4 jam belum sampai, bukan musafir mereka. Ya, bukan musafir. Ya, maka dilihat, ya, dan dibedakan antara kebiasaan orang-orang di sana. Ya, jadi ini kembali kepada uruf, kembali kepada kebiasaan. Apa hukumnya salat di mihrab? Ya, hukumnya salat di mihrab, kalau dia salat sendiri, tidak apa-apa insyaallah taala, tapi bagusnya salat di tempat lain. Tetapi kalau dia sebagai imam, ya mihrab itu hukum asalnya adalah bid'ah. Tapi kalau dia salat di situ, hukum salatnya syah. Hukum salatnya syah. Adapun di masjid atas ini, kita lebih senang salat di atas sunnah, makanya mundur, dan masjid luas lagi ke belakang. Ya, kecuali kalau masjidnya sempit misalnya, ya mungkin saja. Ya, kalau dia tidak mundur, akan ribut di tengah masyarakat dan seterusnya. Ya, maka mungkin dia bisa maju. Ya, wallahu taala. Apakah salah seorang wanita salat dan lewat di depannya antara sutra dan antara lain salat seorang lelaki? Ya, apakah dia harus menahannya? Ya, kalau lewat di depannya, ya antara sutra dia dan sutra dan dia seorang lelaki, maka hendaknya dia maju ke depan. Jangan dia menahan, tapi dia maju ke depan supaya laki-laki ini lewat. Sebab kalau dia menyentuh, itu tidak memungkinkan. Bagaimana hukumnya salat diimami seorang imam yang melaksanakan bersanji padahal dia penganut khalwatiyah? Tergantung, ya, dilihat. Kalau dia meyakini, ya, keyakinan tersebut, ya, maka hukumnya dia meyakini keyakinannya,
dan kalau keyakinan tersebut adalah keyakinan yang menyebabkan dia keluar dari Islam, maka tidak boleh sholat di belakangnya. Tapi kalau keyakinannya keyakinan yang tidak mengeluarkan dia dari Islam, ya sholat di belakangnya boleh, tetapi lebih utama cari imam yang lain. Bagaimana hukumnya? Memutar kaset murattal sebelum sholat Jumat dan sholat fardu lainnya. Memutar kaset murattal sebelum sholat Jumat dan fardu lainnya, itu adalah perkara yang tidak ada tuntunannya dalam syariat Islam. Ya. Dan hendaknya seseorang mengerjakan sesuatu sesuai dengan tuntunan dalil. Ya. Kalau tidak ada dalilnya, maka ditinggalkan. Adapun yang dilakukan oleh masyarakat sekarang itu kebanyakannya hanya istiadat dan sangkaan baik saja. Kalau diperiksa dalilnya tidak ada dalilnya, maka itu hukumnya adalah bid'ah. Wallahu taala alam. Apa hukumnya mengkhususkan sujud tilawah pada salat Jumat? Ya, salat subuh. Kita sudah sebutkan ini ya pada pertemuan yang telah lalu, bahwa sujud tilawah pada salat Jumat itu tidak ada dalilnya. Ada dalilnya tapi pada hadis yang lemah. Bagaimana dengan orang yang tidak ke masjid salat subuh karena menganggap salat tersebut jumlahnya 3 rakaat? Bagaimana caranya? Salat subuh. Kalau baik, yang dimaksudkan di sini mungkin sujud tilawah itu dan dianggap 3 rakaat. Ini pemahaman yang salah ya. Ya, tidak boleh dianggap 3 rakaat. Kalau imamnya sujud, dia ikut sujud bersama imam, tidak apa-apa. Ya, dan salatnya tetap syah insyaallah. Tadi dikatakan bahwa fatwa Syekh bin Baz, yaitu beliau mengatakan siapa yang berazam untuk tinggal lebih dari 4 hari, maka wajib salat sempurna. Apakah ini tidak bertentangan dengan hadis Ibn Abbas riwayat Bukhari bahwa beliau menentukan masa mukimnya pada daerah di Jama'ah selama 17 hari? Ia bertentangan, dan yang kita pandang kuat adalah yang 17 hari. Dan itu adalah pendapat beliau rahimahullah. Saya akan membaca fatwa beliau. Ya. Jadi itu adalah pendapat beliau, walaupun yang benarnya insyaallah ta'ala 17 hari. Mengenai makan bawang sebelum sholat. Ya. Kalau dia sikat gigi sehingga baunya hilang, kalau dia sikat gigi baunya hilang, insyaallah ta'ala tidak apa-apa. Ya. Tapi di sini bau dalam bawang itu bukan bau dari mulut, tapi bau yang keluar dari napasnya dan dari pencernaannya. Itu yang berbahaya, atau itu yang dilarang. Ya, benarkah hal ini? Beberapa orang salat masbuk setelah imam salam, maka salah seorang yang berada di tengah maju untuk menjadi imam. Ya, ini salah ya. Ini salah. Jadi kalau dia masbuk, sama-sama masbuk dapat imam, maka jangan satu orang maju, tidak boleh. Ya, semuanya menyelesaikan salatnya sendiri-sendiri. Berdasarkan hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim, "Wa ma fatakum fatimu." Dan kalau kalian luput, sempurnakan. Bukan disuruh bikin jamaah baru atau disuruh majukan imam. Nah, tapi disuruh menyempurnakan. Iya. Tapi kalau misalnya ada yang melakukan, salatnya tetap syah insyaallah. Salatnya tetap syah, tapi kalau kita katakan tidak disyariatkan. Ya, tidak disyariatkan. Apakah wajib salat jamaah seorang musafir? Ya, seorang musafir kalau dia dalam keadaan singgah, asalnya juga wajib salat berjamaah berdasarkan dalil-dalil umum. Tapi kalau dia sedang jalan, tidak wajib salat berjamaah. Berapa batasan? Sudah dijawab tadi. Di mana posisi istri jika makmum pada suaminya? Cuma 2 orang. Posisi istri kalau berdua bersama suami, maka istri tempatnya di belakang suami. Di belakang suami pas. Ya. Berdasarkan hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari Muslim. Kata Anas, saya sholat bersama Nabi, ya, dan saya berada di belakang beliau dan anak yatim bersama saya lainnya. Kemudian di belakang kami ibu kami. Ya, di belakang kami ibu kami. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara sujud syukur? Sujud syukur caranya dia sujud saja. Ya. Di mana saja, tempatnya di mana saja, dan boleh dalam keadaan berwudu dan tidak dalam keadaan berwudu. Ya, cuman bagusnya kalau dia salat sunnah 2 rakaat. Ya, tentang salat sunnah 2 rakaat. Adapun kalau dia ingin sujud mutlak boleh saja, tidak apa-apa insyaallah taala. Kalau terlambat masbuk dan semua shaf telah penuh, bagaimana caranya? Apakah salat sendiri atau ikut saja? Ya, kalau dia sudah penuh, ya, tidak ada kesempatan, tidak bisa masuk lagi di antara shaf, ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, salat sendiri saja. Mau bikin apa? Tidak ada lagi teman lain kok. Tidak ikut jamaah. Ya. Kalau tidak ikut jamaah artinya ketinggalan jamaah. Maka dia salat sendiri, tidak apa-apa insyaallah taala. Ya.
bagaimana dengan hadis bahwa bumi ini adalah masjid? Berarti di rumah, ya, boleh untuk tidak ke masjid. Nah, maksudnya bumi adalah masjid, maksudnya bumi adalah tempat sujud. Ya, bumi adalah tempat sujud. Adapun masjid yang dipakai sebagai tempat berjamaah, itu adalah bangunan khusus yang dipakai untuk salat berjamaah. Itu namanya masjid yang diinginkan. Jadi bedakan antara dua kalimat itu, ya. Apakah tidak apa-apa pada saat salat memakai sorban yang berwarna dan mempunyai umbul-umbul dan corak dan ditaruh di kedua bahu? Ya, kalau menyebutkan orang yang salat di belakangnya, maka itu berbahaya. Sebab orang di salat di belakangnya melihat kepada ke belakang imam. Ya, kalau menyebutkannya, maka hendaknya ditinggalkan. Bagaimana dengan ikhwah yang terpotong jari telunjuk kanannya, sehingga tidak bisa berisyarat ketika tasyahud? Kalau dia terpotong telunjuk jari kanannya, maka tidak perlu isyarat. Ya, tidak perlu isyarat. Sebab apa? Tidak mampu. Dan Allah hanya memerintahkan kepada siapa? Orang yang mampu saja. Ya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Adapun kalau diangkat jari ke tengah, jari tengahnya, ini bid'ah, bikin perkara baru. Ya, tidak pernah dilakukan. Ya. Karena itu, telunjuknya dengan telunjuk tangan kanan, kapan sudah telunjuk, kapan tidak ada, maka sudah selesai insyaallah. Ya, bolehkah ikhwan naik motor ke masjid dekat rumahnya untuk sholat? Boleh saja, tentang boleh saja. Tetapi kalau ingin keutamaan, utamanya dia jalan. Semakin banyak langkahnya dia berjalan, itu semakin baik. Ya. Dan kaidah umum, ya, pahala itu lebih besar, ya, tergantung dengan besarnya kesulitan yang dia jalan. Bagaimana perbedaan menyelisihi sunnah dan melakukan bid'ah? Ini saya kira pembahasannya lainnya. Mengenai doa al-ma'thurat yang dibaca setelah selesai sholat subuh, apakah disunnahkan? Dan dalil-dalilnya, apakah ada faedah di baliknya? Kan dan doa al-ma'thurat dilihat apakah hadisnya sahih atau tidak. Kalau hadisnya sahih, diamalkan. Kalau tidak diamalkan. Al-ma'thurat yang saya lihat, yang disebarkan oleh ikhwanul muslimin atau lainnya, itu banyak hadis-hadis lemah. Pada waktu berjabat tangan dengan seseorang ketika berjumpa dan berpisah, memang disunnahkan membaca selawat sebelum melepaskan tangan? Tidak ada sunnahnya. Ya. Membaca selawat itu hanya kebiasaannya masyarakat saya. Ya. Itu hendaknya ditinggalkan. Tidak ada dalil. Bersalaman saya, jabat tangan, selesai. Apakah salah jika seorang akhwat salat Jumat pada hari Jumat dengan alasan dalil tentang salat Jumat dianjurkan dengan berjamaah kecuali 4 orang. Jadi akhwat harus salat Jumat tapi tidak berjamaah. Tidak, ya. Salat Jumat itu diwajibkan berjamaah di masjid. Itu kesepakatan kaum muslimin. Kalau tidak berjamaah di masjid, gugur atasnya dia salat duhur. Dia salat duhur. Dan perlu saya ingatkan juga, ya, dan saya kemarin lupa, sebenarnya saya punya pembahasan panjang, ya, tentang di bab Jumat tentang masalah bid'ahnya dilakukan oleh sebagian masyarakat setelah salat Jumat dia salat duhur lagi. Ya, itu ada yang dilakukan, ya, oleh sebagian orang. Dan kemarin saya sudah siapkan pembahasan, tetapi qadar lama syafa'al, waktu tidak cukup sehingga kita tidak bisa membahasnya. Bagaimana posisi duduk tasyahud akhir di salat yang jumlah rakaatnya 2? Apakah semuanya sama, termasuk salat Id dan salat qasar? Iya, semuanya sama. Yang penting salatnya 2 rakaat, dia duduk iftirash. Sebab dalam hadis Wa'il bin Hujr yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi raka'ataini nasaba rijlahu al-yumna wa jalasa 'ala al-yusra. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat 2 rakaat, beliau menancapkan kaki kanannya dan duduk di atas kaki kirinya. Itu salat 2 rakaat, kapan saja. Apakah boleh salat jamaah atau salat sendiri di sawah bagi seorang petani? Karena apabila dia menuju ke masjid, tempat adzan dikumandangkan, dia akan ketinggalan salat jamaah. Ya. Misalnya duhur. Enggak, kalau dia tahu sawahnya jauh, dia berangkat ke masjid sebelum dengar adzan. Ya. Jangan dengar adzan baru pergi, enggak nyampe. Ya. Maka harusnya dia pergi sebelum waktu adzan sehingga bisa sampai ke sana tepat pada salat. Dan ini jangan sampai melantarkan salat. Ini bahaya. Ya, tidak dibenarkan salat di sawahnya padahal dia mendengar adzan. Ya, harus dijawab adzannya.
jelaskan ukuran sutra yang paling kecil. Yang tidak ada ukuran tetap ya, sebagaimana yang saya katakan. Itu kembali kepada urf, ya. Pandangan masing-masing. Kayaknya ini bisa menghalangi. Ya, begitu. Pada pertemuan kemarin, muqaddimah, Ustaz mengatakan, jagalah terhadap salat-salat dan salat wusta, salat asar. Mengapa hanya salat asar yang disebut di antara 5 salat? Ya, disebut salat asar karena salat asar mempunyai keutamaan tersendiri. Keutamaan tersendiri dan kekhususan tersendiri. Ya, banyak hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Ya, orang yang bersumpah setelah salat asar pada hari Jumat, itu sumpahnya lebih besar, ya, dan lebih dipertanggungjawabkan daripada di tempat lain. Ya. Dan kalau salat asar, habis salat asar, orang yang meninggalkannya satu kali, itu seakan-akan dia menggadaikan anaknya dan seluruh hartanya. Ya, dan banyak lagi yang berkaitan dengan salat asar, maka karena itu dikhususkan. Ya. Apakah bila memakai pakaian yang diwantek? Bagaimana halnya dengan kebiasaan masyarakat yang selalu menggandakan acara syukurannya dengan salat wajib berjamaah di rumah pada acara arisan-arisan? Tidak ada ya. Ya, dalilnya tentang hal tersebut. Ya. Apakah salat tasbih? Apakah salat tasbih adalah memang salat sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah? Adakah dalilnya? Ini silahkan baca majalah Nasihat volume pertama. Ya, di situ diterangkan tentang hadis salat tasbih, jalan-jalannya, dan dihasankan oleh 29 orang para ulama ahli hadis. Dan di zaman ini Syekh Al-Albani menghasankan, Syekh Muqbil menghasankan, dan para ulama hadis, sebenarnya saya katakan 29 orang dari dulu sampai sekarang menguatkan hadis itu. Sehubungan dengan bolehnya mengangkat tangan berdoa setelah selesai salat, dengan jadi kapankah kita berdoa pada waktu sujud? Pada waktu sujud dia berdoa, pada waktu sujud setelah membaca zikirnya, ya, pada waktu sujud dia berdoa sudah. Ya. Bagaimana hukumnya memakai parfum yang harum sekali sehingga mengganggu jemaah yang lain? Ya, bagaimana caranya parfum mengganggu jemaah? Ya. Kalau harum itu sejuk, tidak mengganggu. Ya. Kecuali kalau parfumnya parfum busuk, ya, berbau misalnya, maka ini tentunya mengganggu. Tapi bukan parfum namanya itu namanya najis. Sebab tidak mungkin ada bau yang jelek. Kecuali ada sebagian parfum memang yang sebagian orang pusing dengannya. Nah, kalau dia tahu parfum ini bikin orang pusing, maka jangan dia pakai. Ya, dia pakai parfum yang kebanyakan orang suka. Kebanyakan orang suka. Ya, salat pada tasyahud hukumnya wajib, bukan rukun. Salawat pada tasyahud hukumnya wajib, bukan rukun. Mengapa membatalkan salat? Siapa yang mengatakan membatalkan salat? Ya. Saya tidak mengatakan membatalkan salat. Saya katakan bahwa hal tersebut, ya, kalau dia meninggalkan tasyahud, ya, hal tersebut mewajibkan dia untuk sujud sahwi. Mewajibkan dia untuk sujud sahwi. Nah, pertanyaan sangat banyak sekali dan mohon dimaafkan kondisi dan keadaan juga sekarang sudah terlalu letih, ya, dan kalau saya jawab mungkin jawabannya kurang memuaskan karena memaparkan adillah itu butuh waktu dalam keadaan lebih tenang dan lebih kuat, dan mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan ini bisa diajukan nanti di tempat-tempat lain insyaallah taala. Halaqah-halaqah ilmu kita di Makassar juga banyak, ya, dan insyaallah taala mudah-mudahan pertemuan kita pada hari-hari yang bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan pada acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.